generasi yang dipimpin oleh Yosua. Ya, kita ingat dalam perjanjian lama, Musa gagal karena ketidaktaatannya. Akhirnya, untuk membawa umat Israel ke tanah perjanjian, maka Tuhan cari pemimpin baru. Dan pemimpin itu terpilih Yosua. Nah, ayo kita lihat kitab Yosua pasal 1. Ya, bisa ditayangkan ayatnya Yosua pasal 1. Ya. Wah, ini ada orang hebat dari Belanda, Bu Mimi. Mimi jangan lupa ya, besok ke tempatnya Cikin. Ada ayatnya enggak? Yosua 1. Ada yang bisa ditayangkan, Kevin? Yosua pasal 1. Supaya saya bisa ikut baca. Iya, di sini multimedianya apakah standby? Oh, Filipus. Nah itu, Filipus jadikan co-host. Supaya dia Coba bisa sebentar. tayangkan Alkitab. Baik, saya sudah jadikan co-host untuk Filipus. Dipersilahkan Ya, untuk juga Yosua bisa. 1 mulai ayat 1 ya. Ya, ntar baca sini aja. Ini ada Fani juga di sebelah Koden, Kevin. Iya, Shalom Fani. Hai. Mana Vel? Ada? Ini apa? Apa? Vel, bisa? Oke, Bisa, sambil Bang. nunggu. Saya bisa. Saya baca dulu yang sudah dibuka oleh Fani ya. Sesudah Musa, hamba Yahweh itu mati. Berfirmanlah Yahweh kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Ya. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, ayat 5 ini saya akan jadikan dasar yang kuat. Ternyata sebagai generasi penuntas, modal kita bukan gelar kita, modal kita bukan duit kita, modal kita bukan karena pengalaman kita, modal kita bukan karena kepintaran kita bicara, modal kita bukan penampilan kita, tetapi lihat ayat 5 Yosua 1 ini, inilah jaminan dari Bapa di surga untuk membuat saudara dan saya menjadi generasi penuntas. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wah, ini pembelaan yang luar biasa. Yang belum kenal Pastor Kevin supaya tahu berapa banyak dia mengalami tantangan dalam pelayanan itu. Bahkan untuk pindah ke Eropa pun, aduh rasanya bagaimana begitu. Tapi dalam perjalanan yang luar biasa, penyertaan Tuhan hebat sekali. Sampai dapat izin tinggal dengan begitu mudah, tidak dipersulit. Terus Tuhan bukakan pintu-pintu. Gereja-gereja terbuka. Bahkan sampai bisa membuat sekolah di Belanda ini. Wah, itu luar biasa. Nah, inilah modal yang penting. Saudara dan saya sebagai generasi penuntas, yaitu Tuhan menyertai kita sampai tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi kita seumur hidup kita. Yang kedua, masih ayat 6. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, saudara, ini modal penting. Penyertaan Tuhan. Lagi sekali bukan gelar, bukan pengalaman. Bukan kita kuat doa pagi, sekian jam. Doa puasa, sekian hari. Bukan. Bukan karena kita kuat hafal ayat Alkitab. Tidak.
tapi penyertaan Tuhan. Wih, kalau saudara membaca semua tokoh yang ada di perjanjian lama sampai perjanjian baru, modalnya cuma satu, penyertaan Tuhan. Yosafat jadi raja Israel yang luar biasa karena penyertaan Tuhan. Daud jadi berhasil karena Tuhan menyertai. Yusuf jadi orang sukses karena Tuhan menyertai. Semuanya karena penyertaan. Maka itu klimaksnya di perjanjian baru. Yesus itu Immanuel. Artinya menyertai kita. Yang ketiga. Maaf, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bagian yang ketiga. Aku tidak akan membiarkan engkau. Saudara, ini jaminan yang luar biasa. Papa tidak akan membiarkan kita sendiri di tengah-tengah sulitnya tantangan yang kita hadapi. Terima kasih Bapak. Dia tidak akan membiarkan kita. Lalu yang terakhir di ayat 5 ini. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini jaminan yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut ke ayat yang ke-6. Vel, bisa keluar nggak ayatnya, Vel? Pilih, Bos. Bisa, Pak. Mana? Tadi Kok nggak ada? sudah keluar. Oh, ini dia. Maaf, Papa nggak lihat. Ya, supaya Fani bisa ngeliat. Maaf ya. Ayat yang ke-6. Ya, sebelum kita baca ayat yang ke-6. Maaf, saya belum geser itu. Saudara, Yosua itu penuh ketakutan. Ya, kenapa dia penuh ketakutan? Karena itu ada ayat 6. Ya, saya baca dulu ayat 6 baru saya jelaskan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah, saya ganti dengan tema kita, yang akan menjadi generasi penuntas bagi bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya, nggak ada yang lain, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa Yahweh Bapa di surga memberikan dua perintah kepada Yosua. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk memimpin bangsa ini. Ayat 7, diulangi lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Cara mari kita lihat. Ya, sebelum bagi seorang yang belum pernah baca, bagaimana ketakutannya Yosua ini menjadi pemimpin generasi penuntas. Bayangkan, Musa yang sudah tua seperti itu bisa dikurang ajari, dimaki-maki oleh bangsa Israel. Ingat berapa peristiwa sebelum itu? Musa yang setua itu dikata-katai oleh orang Israel. Nah, saya pakai istilah orang Jakarta. Kira-kira kalau Yosua orang Jakarta, pasti ada kata keder. Aku tahu kata keder bagi orang Jakarta. Ya ampun, siapa aku? Yang setua Musa aja dikurang ajari. Apalagi aku. Jadi ada banyak alasan. Yosua menjadi generasi penuntas. Pemimpin generasi penuntas. Karena fakta yang dihadapi di lapangan. Maka itu sampai 2 kali. Bapa di surga berpesan kepada Yosua. Hanya teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Karena Yosua itu keder, saudara. Menghadapi bangsa itu. Luar biasa, bukan? Nah, tapi ada syarat. Ada syarat untuk tetap kuat dan teguh di ayat 7. Ya, saya baca ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya ada satu cara tetap bisa seperti firman ini. Dengar, para pemimpin generasi penuntas, jangan dengar kata orang. Saya ulangi, jangan dengar kata orang. Kalau dengar kata orang, panggilan bisa buyar. Kalau dengar kata orang, maka kita akan down istilahnya. Udah nggak mau meneruskan.
Tuhan minta dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua di ayat 7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Pegang ini. Nomor satu, sungguh-sungguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Nomor dua, terima kasih Bapak. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Taati firman. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kapan kita bisa nyimpang kanan atau kiri? Kalau dengar suara orang. Dari kuping kiri dengar kata-kata ini. Dari kuping kanan dengar kata-kata ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Hampir 90% kata-kata orang itu seringkali melemahkan. Buat kita patah semangat. Buat kita jadi nggak bergairah. Buat kita jadi ketakutan. Betul tidak saudara? Hati-hati. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa hasilnya? Kalau saudara dan saya tetap bersungguh hati, tidak goyah, lalu kita tidak mengabaikan firman yang tertulis. Dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lihat, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. AYT, hanya jadilah kuat dan berani. Hati-hatilah bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang hambaku Musa perintahkan kepadamu. Jangan menolak ke kanan atau ke kiri. Supaya kamu berhasil kemanapun kamu pergi. Ada TSI-nya enggak, Filipus? Ada TSI-nya ya, ini. Hanya pastikan kamu harus benar-benar tegar dan berani. Taatilah seluruh hukum Taurat yang sudah diberikan hambaku Musa kepadamu. Jangan menyimpang dari semua itu supaya engkau berhasil dalam segala langkahmu. Saya ulangi lagi, generasi penuntas tidak ditentukan oleh pengalamannya, usianya, gelarnya, posisinya, penampilannya. Enggak, generasi penuntas hanya ditentukan oleh penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan hidup kita selalu taat pada perintah Tuhan itu. Itulah yang Tuhan inginkan atas kita dalam kehidupan kita sebagai generasi penuntas. Masih lanjut. Ayat 8. Ayat 8. Betul, Borusinaga. Belajar taat lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. AYT. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu, tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam, supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Maafkan saya untuk memberi contoh supaya ayat 8 ini gampang kita lakukan dalam hidup. Saya ada dua contoh yang isinya sama. Satu, ayo kita jujur pada diri sendiri. Firman Tuhan atau firman teman atau firman tetangga yang lebih gampang dihafal. Mana jawabannya? Saya tunggu. Firman Tuhan atau firman tetangga atau firman teman yang lebih mudah, yang lebih gampang dihafal. Firman mertua. Ayo, firman tetangga. Enggak kok Eka, Papa seger sekali. Iya. Saudara lihat, kenapa firman teman, firman tetangga lebih gampang dihafal? Karena firman teman, firman tetangga itu direnungkan siang dan malam. Keren ya. Oh, dari Teminabuan, Sorong Selatan hadir juga.
Karena manusia itu merenungkan firman orang, firman teman, firman tetangga, siang dan malam. Begitu pula contoh kedua, maafin yang belum punya mertua belajar. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Karena mantu-mantu itu merenungkan firman mama mertua siang dan malam. Nah, setelah direnungkan siang dan malam, diperkatakan, diucapkan. Oke, saya beri contoh begini. Kalau kita disakiti seseorang lewat kata-katanya, lalu kita mikir, merenungkan. Kenapa ya? Kok dia ngomong begitu? Salahku ini apa ya? Kenapa? Itu kan merenung artinya. Jadi diulang-ulang. Nah begitu ketemu teman kita yang lain. Kita pasti cerita. Lu tahu nggak? Orang itu bisa ngomongin aku seperti ini. Diucapkan lagi kata-kata teman itu. 2 jam kemudian ketemu teman yang lain. Wajar nggak kalau kita cerita lagi? Seperti itu nggak? Itu dia. Jadi Yosua 1 ayat 8 ini bisa dipraktekkan secara hidup sehari-hari. Perkataan siapa yang jadi perenungan kita? Perkataan siapa yang sering kita ucapkan? Saya beri contoh yang ketiga. Lihat aja. Yang pernah ngalami nggak usah tersinggung, senyum-senyum saja. Semua orang muda, betul baru Sinaga ngeri. Semua orang muda pernah pacaran. Lihat faktanya. Waktu masih muda punya pacar. Lebih gampang nurutin pacar atau nurutin mama? Ayo jawab. Waktu punya pacar, lebih gampang nurutin pacar atau nurutin orang tua? Nah, itu ada yang tertawa lagi itu. Fakta itu. Nah, jadi siapa yang mempengaruhi kita, yang jadi fokus di hidup kita, itu yang kita turuti. Bahkan orang yang sedang jatuh cinta, wah ada yang dari IKN ini ya, bahkan orang yang sedang jatuh cinta, saudara, sampai yang dengar itu bosan. Sebab orang yang sedang jatuh cinta, itu ngomongin pacarnya. Ayo, pernah sampai enak enggak? Saudara punya teman, tiap kali ketemu, baru duduk belum 2 menit, sudah ngomongin pacarnya. Wih, cerita yang macam-macam. Sebetulnya wajar, karena memang itu yang dicintai. Nah, seperti itu hidup kita. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, pasti kita cinta firman-Nya. Kalau kita cinta firman-Nya, pasti kita suka memperkatakan firman itu. Dan inilah hasil yang luar biasa. Ketika kita mencintai Tuhan, maka jadi perenungan buat kita. Ya, terima kasih Phil, ditayangkan lagi. Nah, ya, ya, Filipus beri garis bawah. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 dulu, Phil. Coba. Ayat 9. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini ketiga kali. Yahweh ngomong kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan jangan tawar hati. Sebab Yahweh Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 3. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu? Jadilah kuat dan berani. Jangan takut atau gentar. Karena Yahweh Tuhanmu menyertai kemanapun kamu pergi. PIS. Ayo. Ingat. Aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Yahweh Tuhanmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. TSI sekali lagi. Ini ketiga kali Tuhan ngomong. Tadi ayat 6, kuatkan, teguhkan, jangan takut. Ayat 7, kuatkan, teguhkan hatimu. Sekarang ayat 9. Diulangi lagi. Ada tambah, jangan kecut hatimu. Ya, TSI. Sekali lagi, aku tegaskan. Kamu harus kuat dan berani. Jangan takut
ataupun patah semangat. Karena aku Yahweh Tuhanmu menyertai kemanapun kamu pergi. Saudara dengar. Bedanya dengan generasi biasa, dengan generasi penuntas. Dengarkan. Bedanya generasi biasa dengan generasi penuntas. Jawaban ini ada di pertanyaan saya. Generasi biasa dengan generasi penuntas. Tugasnya mana lebih berat? Ayo, tolong jawab. Antara generasi biasa dengan generasi penuntas. Tugasnya mana yang lebih berat? Ayo nulis dong, saya tunggu. Ya. Generasi penuntas, betul Erik. Ya, betul generasi penuntas. Ya, Pastor Kevin. Iya, Tiffany. Iya, generasi penuntas, betul. Wah, sudah jawab semuanya. Karena generasi, makasih Filemon. Karena generasi penuntas ini tugasnya berat. Iya, Bu Melati. Oh ya, ada yang kirim dari Lembang. FAYH-nya. Iya, maaf. Iya, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Karena ingatlah, Yahweh Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, memang tugas generasi penuntas ini jauh lebih berat. Tapi ada jaminan dari Bapa di surga. Haleluya. Ini jaminan yang luar biasa. Iya, generasi penuntas dilimpahkan. Ntar ada komen bagus ini. Saya ingin baca. Generasi penuntas itu dapat, tunggu mana ini, kok nggak bisa. Generasi, iya. Generasi penuntas dilimpahkan tugas-tugas yang belum tuntas di generasi sebelumnya. Ditambah apa tantangan di akhir zaman yang semakin gila. Terima kasih. Inilah fakta. Generasi penuntas itu jauh lebih berat tugasnya. Nah, saya ingin kembali sedikit aja ke ayat 8. Saudara, ada satu hal yang indah di hidup saya. Yang lain boleh ngikuti, ya, boleh tidak juga. Hal yang indah begini. Setiap kali saya dapat pewahyuan dari Roh Kudus tentang kebenaran, saya nggak pernah cari, saya nggak pernah minta. Tapi Papa di surga tahu bahwa saya membutuhkan itu. Jadi setiap kali saya dapat pewahyuan dari kebenaran oleh Roh Kudus ini, tiba-tiba Roh Kudus memberi saya bukti ilmiahnya. Ngerti ya? Nah di ayat 8, saya tuh tanya, Papa, mengapa hanya merenungkan firman dan memperkatakan firman, hidup ini bisa sukses, hidup ini bisa berhasil. Apa rahasianya? Maka itu yang cuma suka baca Alkitab tanpa merenungkan. Maaf, itu salah. Perintah ini dibaca dan direnungkan. Dan itu diulangi lagi di kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Lalu ayat 3, maka orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, ayat 3 saya baca, ia seperti pohon Mazmur 1 yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Lihat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Nah ini saya ditunjukkan Roh Kudus. Bagaimana hanya mencintai firman, lalu merenungkannya siang dan malam, lalu mengulang-ulang dalam perkataannya, maka orang itu akan sukses. Yang dikerjakan pasti berhasil. Oh, ternyata begini ilmiahnya. Coba tambahkan satu ayat, Yohanes 15 ayat 3. Jadi generasi penuntas ini kerjaannya berat, tanggung jawabnya besar, tantangannya banyak. Tapi jangan takut.
Modalnya cuma ada di Yosua 1 ayat yang ke-5. 5 atau 6 tadi, nanti cari sendiri. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. TSI-nya. Kalian masing-masing sudah dibersihkan dan siap berbuah karena ajaran yang aku berikan kepadamu. Saudara, Roh Kudus memberi saya pengetahuan ilmiah tentang konsep merenungkan firman, memperkatakan siang dan malam. Itu pasti berhasil hidup kita. Itu seperti sebuah memori ya dari komputer yang saudara punya. Misalnya, sekarang ini sudah tera ya. Nggak tahu. Habis ini dari tera ada apa lagi yang lebih tinggi? Bukan lagi terabyte tuh sekarang. Sudah muncul satu lagi. Dari zaman Pentium 1, Pentium 2, terus maju lagi, sampai megabyte. Dari megabyte nggak cukup sampai gigabyte. Ya berapa GB. Dari gigabyte sekarang muncul terabyte. Setelah terabyte ada lagi nggak ya? Ada yang tahu nggak? Ada lagi nggak setelah terabyte? Nggak ada ya? Oh, petabyte. Wih, Kevin, terima kasih. Wih, peta itu seberapa gede lagi ya? Iya, exabyte. Oh, loh, sudah. Oke. Hai, sudah ketinggalan saya kalau begitu. Saya tanya kepada saudara. Memori yang saudara punya, itu sudah, apa tadi? Terabyte sudah, exabyte sudah, petabyte. Waduh, kita masuk era industri 4.0. Betul, wih, sudah jauh sekali. Maaf, sedahsyat apa memori yang saudara punya dalam komputer saudara. Tapi kalau isinya spam, trash, sampah-sampah itu yang kotor-kotor itu, begitu hebatnya, ya, begitu hebatnya. Saya bilang. Salah satu pilar teknologinya adalah artificial intelligence. Oke, terima kasih. Punya memori segede apa? Tapi kalau yang kamu simpan di memori itu yang sampah, yang kotor, pornografi, ya hal-hal yang lucu, yang tidak membangun, maaf, maka memori segede itu nggak ada artinya, nggak punya dampak di hidup orang itu. Ada dampaknya, dampak yang merusak. Bayangkan kalau di komputermu, maaf, isinya pornografi semua, isinya hal-hal yang sampah, hal-hal yang kotor. Aduh. Nah, kamu memang sudah bersih. Ini FIA-nya saya baca dari Lembang Kirim. Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian. Agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Terima kasih Uji untuk kirim FIYH ini. Ini dasar dari kekuatan firman. Menyucikan memori kita dari sampah-sampah, dari yang kotor-kotor. Nah sekarang bayangkan. Bagaimana seorang karyawan, saya bicara dari karyawan dulu. Bagaimana seorang pelajar mahasiswa yang memorinya itu bersih. Hanya hal-hal yang bermanfaat, hanya hal-hal yang berguna yang tersimpan di memorinya. Bukan spam, bukan trash, bukan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Maka karyawan, student, mahasiswa itu akan fresh terus pikirannya. Segar terus jiwanya. Nah, orang yang seperti itu pasti produktivitasnya tinggi. Karena hatinya bersih, pikirannya bersih, segar terus tiap hari. Diberi beban yang banyak pun tidak stres. Sebab beban yang banyak kepada orang yang suka belajar, itu makanan yang lahap untuk dia. Untuk terus memperbarui, mengupgrade kapasitas hidupnya. Katakan amin, saudara. Jadi tanpa beban, maka orang itu tidak bisa mengupgrade memorinya. Karena mandek, macet, stagnan,
stop di situ. Tapi orang yang suka belajar, wih, akan mengupgrade terus. Bayangkan. Kalau saudara seorang dosen, seorang profesional, seorang pengusaha, seorang intelektual, dan saudara mengupgrade memorimu setiap hari dengan memperkatakan firman dan merenungkan firman yang membuat hidup ini bersih. Hei, dengar. Nggak akan kita stuck. Nggak akan kita mandek, macet, pola pikir kita tidak. Akan terus diperbarui, diperbarui. Itu dia. Woi, dari Taiwan. Ni hao saya guna. Ya, itu hebatnya Roh Kudus yang memperbarui memori kita. Maaf ya, saya beri contoh langsung. Orang yang suka nyimpan kesalahan orang, ditumpuk terus di memorinya. Kalau saudara umur 60 sekarang, maka kesalahan temanmu yang terjadi tahun 80-an kau simpan. Masalah yang kau disakiti tahun 90-an kau simpan. Tahun 2000-an engkau dikecewakan, engkau simpan sampai hari ini. Maka sampah semua yang kau simpan di memorimu. Mau punya berapa terabyte memorimu, enggak akan menghasilkan yang baik. Jadi hebat ya, Yosua 1 tadi, generasi penuntas, itu penyertaan Tuhan adalah modal utamanya. Bersihkan memori ini, biar diisi oleh firman, oleh firman, oleh firman. Dan hidupnya akan luar biasa, saudara. Enggak akan bosan-bosan, karena tiap hari selalu baru. Dan terus diperbarui hidup ini. Ya, yang sang ticufoni. Ya. Oke, kita lihat Efesus 4 ayat 23. Mengapa ada firman ini? Harus di-upgrade, harus di-upgrade. Efesus 4 ayat 23. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan kami kemampuan yang luar biasa. Oke, Efesus 4 23. Supaya saudara dan saya dibarui di dalam roh dan pikiran. AYT, perbaruilah roh pikiranmu. BS, hendaklah hati dan pikiranmu dibarui seluruhnya. TSI, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh roh Tuhan. Saudara, dalam istilah teknologi, saudara pasti, ya FIH, sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Saudara, orang yang bergerak di bidang teknologi, ya mau yang komputer, mau yang elektrik, harus punya sebuah konsep upgrade, mengupgrade diri. Betul? Seorang ilmuwan, seorang pelajar, seorang pengusaha, seorang teknokrat, seorang profesional, kalau tidak punya kata mengupgrade atau di-upgrade, dia akan jadi kuno. Nah sekarang ini, teknologi itu bukan hitungan menit, hitungan detik ada yang baru. Hitungan detik ada yang baru. Maka itu kalau saudara beli komputer, beli handphone, beli apa saja barang-barang di sebuah toko, jangan tanya, saya mau beli produk yang baru. Salah. Di toko itu produk baru. Tapi di pabriknya sudah keluar yang lebih baru lagi sebelum sampai ke toko itu. Maka itu manusia itu nggak bisa mengikuti terlalu cepat pergerakan teknologi perubahan ini. Maka itu roh, hati, dan pikiran kita harus di-upgrade. Bukan tiap hari loh, tiap saat. Karena selalu ada informasi baru, ada informasi baru. Hebat sekali. Kolose 3:10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Oh terima kasih Bapak. Kau memberikan kami hal-hal baru tiap hari. Nah ini generasi penuntas. Kolose 3:10. Terima kasih Bapak. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengenalan yang benar. Menurut gambar kaliknya, TSI-nya. TSI-nya langsung.
Sekarang kita sudah diberi pakaian yang baru, yaitu hidup baru yang semakin hari semakin sempurna dalam mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Tuhan pencipta yang mengerjakan hal itu dalam diri kita. Karena kita sudah mengenal dia melalui Yesus. Berarti saudara, terus di-upgrade, 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 di-upgrade. Itu Roh Kudus. Bayangkan. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hari, setiap saat kita diperbarui. Saya beri contoh kedua generasi penuntas. Nehemia. Kita buka kitab Nehemia pasal 1. Ini generasi yang hebat. Yosua dan Nehemia. So, nanti cari di perjanjian baru. Timotius itu generasi penuntas yang luar biasa. Nehemia mulai pasal 1. Ayat 1. Generasi penuntas itu harus ada sesuatu informasi yang dia terima. Saudara dan saya harus terima informasi. Apalagi di zaman abad teknologi informasi IT. Wah itu luar biasa. Tahun 2000. Saudara, ada seorang penulis di dunia namanya Alvin Toffler. Wah waktu itu dia membuat gempar dunia. Ada 3 gelombang. Yaitu tulisan Alvin Toffler. Tahun 2000, jadi 25 tahun yang lalu. Itu mulai era baru masuk abad ke-21. Ada 3 gelombang. Salah satunya gelombang informasi yang begitu cepat. Dan kita sudah ada di 4.0 sekarang ini. Oh terima kasih Bapak, kami engkau izinkan hidup di generasi yang luar biasa ini. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan. Ya ini jadi juru minuman raja. Pegawai negeri kalau istilah sekarang ASN. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dan dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Jadi Nehemia ini salah satu tawanan yang dibawa ke kerajaan. Siapa ini? Kok saya lupa ini kerajaan siapa ini zaman Nehemia? Oke, saya lupa nanti akan kebaca. Nah ketika sudah sekian tahun Nehemia jadi pegawai negeri. Dia masih gelisah mikirkan suara-suaranya di Yerusalem. Yang masih terluput itu. Ya, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Ya, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Lihat, ini informasinya. Kata mereka kepadaku. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana. Yang terhindar dari penawanan. Ada dalam kesukaran besar. Aduh. Dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini informasi. Saudara bayangkan. Dalam hidup kita di era informasi begini. Yang cuma ada di genggaman tangan kita yaitu handphone, smartphone. Dalam sehari ada berapa ribu info yang masuk ke hidup kita. Dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Betul nggak? Maka itu ada orang-orang terikat dengan HP itu sampai nggak kerja, nggak apa, hati-hati bertobat. Nah ini generasi kita, ini generasi informasi. Cepat sekali berita itu. Kejadian di Amerika dalam 1 detik sampai ke Indonesia. Bayangkan, itu informasi. Nah, belum selesai, lihat itu. Nah ini dapat informasi. Lihat ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Ya, Raja Artasasta. Terima kasih, Pastor Kevin. Raja Artasasta. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa.
kehadirat Tuhan semesta langit. Maaf karena waktu, saya tidak akan baca doanya Nehemia, tapi nanti saudara baca. Ini doa yang luar biasa. Nah, generasi penuntas harus selalu melihat berita untuk generasinya dan berita untuk sekitarnya. Saya ulangi, generasi penuntas harus selalu mendengar berita. Maaf, ya, sabar ya. Ya. Jadi generasi penuntas supaya bisa bekerja dengan baik harus tahu informasi. Berita apa sekarang ini? Bagaimana keadaan sekarang ini harus tahu itu. Saudara, suatu hari Tuhan pun sedang mikirkan tentang keadaan Sodom dan Gomora. Maka Tuhan pun ngecek, betul nggak berita yang aku dengar dari orang-orang itu? Aku harus tahu. Coba kita tinggalkan dulu kitab Nehemia. Kita buka Kejadian 18. Ayat yang ke-23. Kejadian 18 ayat 23. Maaf ya, ada anak kecil nangis. Mana-mana nggak terganggu. Ada? Oh, maaf. Berarti bukan ayat 23. Ayat yang ke-20 atau 21 coba. Maaf, 21, 21. Ya, ya betul, 21. Ini kata Papa di surga. Mendengar berita pun harus dicek. Baiklah aku turun dari surga ya. Untuk melihat. Oh ya udah, oke 20, 20 makasih Phil. 20 ya, 20. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, itu dia. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, saudara bayangkan. Kalau Papa di surga saja mendengar informasi, lalu dia bertindak, maka kita sebagai generasi penuntas harus tahu. Kita harus tahu bagaimana keadaan zaman sekarang ini. Baru di situ kita bisa bertindak sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang Tuhan berikan beban kepada kita. Saya cuma bersaksi, tahun 89 bulan Agustus, saya nggak akan lupa. Tiba-tiba saya dapat buku yang sangat menantang. Waktu itu saya tinggal di Pasadena, California. From Jerusalem to Irian Jaya. Saya heran, kenapa From Jerusalem bukan to Indonesia, tapi to Irian Jaya. Setelah saya baca buku itu, tulisan Ruth Tucker, Ruth R-U-T-H, Tucker T-U-C-K-E-R. Begitu habis saya baca buku itu, Roh Kudus langsung berkata, Daniel kamu ke sana. Saya nggak pakai doa puasa, saya nggak pakai tarik konfirmasi. Saya langsung berkata, kapan Bapak? Salah Papa tadi Teren ayat 20 mulainya. Bukan Kejadian 18:23. Nah, ada banyak info yang kita bisa terima dalam generasi kita ini. Nah, kembali ke kitab Nehemia. Setelah dia doa puasa, ya masih pasal 1. Ya, kitab Nehemia pasal 1. Tadi ayat keberapa ya? Nehemia pasal 1. Ayat berapa tadi? Ya, setelah doa puasa, saya nggak usah baca doanya. Terus turun lagi, Phil. Terus. Ya, ini doa pertobatan Nehemia. Dan ingat, dia tidak doa pribadi. Dia berdoa untuk bangsa yang hancur dan dipermalukan. Oke, terus sampai terakhir ayat berapa, Phil? Oh ya, sudah selesai ya. Sekarang pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1.
Ini sudah selesai doa ini. Ini cara Tuhan bekerja. Dan sebagai generasi penuntas, Nehemia dipakai Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur jadi juru minuman, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena itu tugasnya. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Wajar ya, pegawai rendah. Raja bertanya seperti takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku. Nah, saya tidak usah baca ayat ini. Tapi saudara, dengan cara Tuhan ini, Nehemia yang pegawai negeri, ya walaupun kita nggak tahu berapa gajinya, tapi cuma juru minuman aja pasti gajinya nggak akan tinggi. Bagaimana dia bisa buat sesuatu untuk kota Yerusalem yang besar itu? Nah, lihat ini ayat 4. Terima kasih, Vel. Lihat ayat yang keempat. Apa jawaban raja? Lalu kata raja kepadaku, hai generasi penuntas, jangan pernah mengukur kemampuan dirimu sendiri untuk menuntaskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saya ulangi, generasi penuntas, jangan pernah mengukur kekuatanmu, kekayaanmu, kepintaranmu, pengalamanmu, koneksimu. Semua jangan pernah mengukur. Kalau Tuhan yang Maha Besar menentukan saudara dan saya sebagai generasi penuntas, maka dia memanggil kita dan memilih kita. Maka percayalah dia melengkapi kita. Katakan amin itu. Dan ingat Yosua tadi masih muda. Dia takut. Musa yang sesuai itu aja dikurang ajari oleh orang Israel. Apalagi dia masih anak ingusan. Inilah tanggung jawab Bapa di surga sebagai penyertaan. Lalu kata raja kepadaku, fasilitas terbuka. Jadi apa yang kau inginkan? Wih, dapat kesempatan yang luar biasa. Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota ke pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, kira-kira kalau pegawai negeri cuma juru minuman, bangun tembok Yerusalem yang hancur, pintu-pintu gerbang, oh maaf, pintu-pintu gerbang yang begitu kokoh, mau perlu uang berapa? Nehemia kerja berapa puluh tahun lagi. Inilah fasilitas yang Tuhan beri. Maka itu jangan takut. Lalu bertanyalah raja kepadaku. Sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Bayangkan, nggak pakai dirapatkan. Pak cari penasihat raja. Langsung ditawari kapan mau berangkat. Kapan kamu mau balik. Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Nah, sampai kalimat ini saya menemukan sebuah konsep. Hei, anak-anak Tuhan, karyawan-karyawan, ASN pegawai negeri. Inilah salah satu cuti terlama dari seorang pegawai negeri yang dia suruh menentukan, terserah kamu mau kapan balik. Dan ingat, tetap digaji, jangan lupa. Ini luar biasa. Haleluya. Ini generasi penuntas harus tahu, saudara. Saya ringkas ya, nanti baca sendiri. Saudara tahu nggak, kalau saudara baca pasal 2 ini, hebat. Nehemia tidak hanya disuruh pulang, kembali ke Yerusalem dengan tangan kosong. Ternyata Raja Artasasta memberikan surat jalan, baca nanti, dan di dalam surat jalan dari kerajaan itu,
Setiap kali Nehemia melewati sebuah daerah kabupaten atau negara lain yang di bawah penjajahan Artasasta, surat itu harus diberikan, kalau sekarang paspor, ya, kepada pemerintah setempat. Dan di dalam surat itu, raja memberi perintah kepada semua bupati, kepada semua kerajaan yang dilewati, beri sumbangan untuk Nehemia, untuk membangun tembok itu. Wih, ini luar biasa. Maka itu hamba-hamba Tuhan generasi penuntas yang masih sibuk fasilitas uang. Saya nggak bisa kemana-mana ini. Motor aja nggak punya. Jangan tergantung motor kamu pelayanan. Jalan kaki. Seperti Paulus zaman dulu. Seperti Yesus zaman dulu. Jadi kalau belum ada fasilitas, jangan ngambek. Terus ngancam Tuhan lagi. Tuhan, kalau Tuhan nggak beri fasilitas, saya nggak pergi. Tuhan akan jawab, ya sesukamu aku cari orang lain. Sombong kali lu. Maaf. Saudara, ini luar biasa. Diberi fasilitas yang gak main-main. Pasal 2, coba perikop kedua. Ini setelah Nehemia sampai. Oh, FAYH, ya, pasal 2 ayat 8. Juga buatkan surat untuk Asaf, pengawas hutan raja, agar hamba diberi kayu untuk balok-balok dan wah luar biasa pokoknya. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Tuanku yang murah melindungi aku. Pasal 8 itu, haleluya. Jadi generasi penuntas, ayo. Woi, ini anak saya ASN dari Kutai Barat. Nehemia tokoh favorit ASN yang menginspirasi saya untuk bangun kesejahteraan masyarakat Long Apari, bangun budidaya kopi dan kakao. Hebat Eka, maju terus. Itu ya. Nah, lihat ini pasal 2 ayat 11. Judulnya menarik. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari. Ya, saudara, ayo kita bongkar. 3 hari di Yerusalem. Kita nggak tahu perjalanannya berapa lama. Nah, nggak ditulis apa yang Nehemia buat selama 3 hari itu. Tapi saya tahu. Nah, saya belajar leadership. Maaf, bukan dari buku-buku sekuler. Saya belajar leadership dari Alkitab. Tentang Nehemia saya belajar. Esra saya belajar. Yosua, Musa, ya Petrus, Abraham. Itu banyak prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, salah satu contoh Nehemia ini. Saya ketemu jawabannya. Sesudah 3 hari. Jawabannya begini. Ternyata 3 hari Nehemia itu hanya merenung, mendata, mencari info, memetakan bagaimana luasnya tembok itu, tebalnya berapa. Itu 3 hari. Setelah hari keempat, dia baru keluar. Ya, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Generasi penuntas, jangan terlalu cerewet, terlalu ceroboh. Memberitakan kemana-mana padahal belum ada hasilnya. Lihat Nehemia. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Tuhanku dalam hatiku. Simpan dulu. Hai para generasi penuntas, kalau saudara terima visi dari Bapak, simpan dulu. Endapkan dulu. Renungkan dulu. Hanya diskusi dengan Papa saja. Ini luar biasa. Saya ulangi, ini kalimat menarik. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Tuhanku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Bayangkan sampai binatang pun gak dikasih tahu. Dia pakai kuda untuk inspeksi, untuk keliling mencari data. Yerusalem itu bagaimana? Iya, betul nak. Papa juga menyontoh Yusuf untuk leadership dalam hidup ini. Ini luar biasa. Ayat 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan ke pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama
tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Masih diam ini. Ayat 14. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Pasti banyak reruntuhan batu-batu. Jadi kuda pun gak bisa lewat. Aku naik ke atas melalui wadi sumber air pada malam hari. Saudara perhatikan, selalu pada malam hari. Kenapa? Supaya orang gak curiga. Kalau siang hari banyak orang, ngapain kamu? Ya, berkali-kali malam hari. Dan menyelidiki, perhatikan kata menyelidiki. Dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali. Lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi. Dan apa yang telah aku lakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka. Kepada para penguasa. Dan pada para petugas lainnya. Luar biasa. Jadi ada strategi bagi seorang generasi penuntas untuk tahu kerjasama dengan Tuhan seperti apa. Cari terus prinsip Alkitab soal leadership, soal kepemimpinan yang luar biasa. Hai Johan, Papa senang sekali kamu gabung. Ya sayang telat nak Papa. Tapi nggak apa-apa kamu bisa ikuti lagi nantinya. Saudara, inilah generasi penuntas. Kerjaannya luar biasa. Amin. Oke, saya stop dulu. Kevin gimana? Ada yang mau tanya atau bagaimana sebelum saya selesaikan? Boleh dilanjutkan, Oden. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu Kalau ada dari yang mau peserta. bertanya, Silakan, ayo. silakan. 1-2 orang. Woi, dari Sydney, rajin juga. Jam berapa ini? Sydney tetap ikut. Ada yang mau tanya? Ayo, silakan saya tunggu. Halo, kok diam? Yang dari Instagram, dari Facebook, silakan kalau mau. Tidak ada? Baik, saya akan akhiri kalau tidak ada. Saudara, satu hal yang sangat indah. Tuhan itu mampu bekerja sendiri untuk menyelesaikan rencana dan targetnya. Tapi unik, dia tidak mau kerja sendiri. Karena dia ingin berbagi kemuliaan dan sukacitanya kepada kita generasi penuntas itu. Maka itu kalau Tuhan pilih kita jadi generasi penuntas, ucapan syukur bahwa Tuhan itu menghargai kita. Maka itu jangan sombong kalau dia menghargai kita. Amin. Itu dia yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah generasi penuntas yang